Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi di cerita bergambar penuh hikmah. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dan harus diingat baik-baik. Kita akan mendengar kisah Rafa. Rafa adalah anak yang sabar, tapi suatu hari ia harus menghadapi kenyataan pahit, dibully oleh teman sendiri. Tapi, Rafa bukan anak penakut. Ia tidak tinggal diam. Apa yang ia lakukan? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Rafa adalah anak kelas 4 SD, tubuhnya kecil, suaranya lembut, dan ia suka menggambar. Ia bukan anak yang suka ramai-ramai, lebih suka duduk di bawah pohon dan membuat gambar pemandangan atau karakter binatang lucu. Teman-teman yang mengenalnya tahu Rafa anak baik, tapi tidak semua anak mau mengerti itu. Di kelasnya, ada sekelompok anak yang suka menggoda dan merasa paling kuat. Mereka adalah Bimo, Jaka, dan Ricky. Awalnya hanya ejekan kecil. Wah, si Rafa kayak cewek. Sukanya gambar-gambar bunga. Pinjam pensil warnamu deh. Kan kamu anak lembut. Pasti nggak berani nolak. Rafa hanya tersenyum dan diam. Ia tak ingin bermusuhan, tapi perlakuan mereka makin hari makin kasar. Suatu hari, saat Rafa sedang menggambar pohon besar, Jaka datang dan mencoret gambarnya dengan spidol hitam. Hahaha, sekarang gambarnya lebih keren, ya kan? Kata Jaka sambil tertawa. Rafa terdiam, hatinya sakit, tapi ia hanya menunduk. Ia merasa malu jika harus mengadu. Dalam pikirannya, kalau ia bilang ke guru, nanti dibilang anak cengeng. Besoknya, saat Rafa menyimpan bekal makan siang, ia kaget. Kotak makannya dibuka dan isinya ditumpahkan ke lantai. Di dalamnya ada tulisan kertas kecil. Coba kamu lawan. Berani nggak? Awalnya Rafa hanya diam. Ia tidak suka berkelahi. Ia hanya berharap teman-temannya berhenti mengejek jika ia tetap sabar. Tapi ejekan itu semakin sering. Bahkan suatu hari, sepatunya disembunyikan dan isi tasnya dibuang ke tong sampah. Rafa duduk sendiri di pojok kelas, menahan air mata. Rafa tidak kuat lagi. Ia menangis diam-diam di pojok taman sekolah. Untunglah saat itu ada Fatih, teman sekelasnya yang melihat. Fatih lalu duduk di samping Rafa dan berkata, "Rafa, kamu nggak sendiri. Aku lihat apa yang mereka lakukan. Aku juga pernah dibully dulu. Dan aku tahu kalau kamu terus diam, mereka nggak akan berhenti." Rafa menggeleng. "Tapi aku takut, Fatih. Aku nggak mau bikin ribut." Fatih memegang bahunya dan berkata pelan, "Melawan itu bukan berarti berkelahi, tapi berani berdiri dan bilang, 'Aku tidak terima.' Dan yang paling penting, kamu harus lapor ke orang dewasa. Kita anak-anak, kita butuh bantuan." Setelah diyakinkan Fatih, Rafa pun memberanikan diri. Ia mendatangi Bu Ika, wali kelas mereka, dan menceritakan semuanya. Bu Ika mendengarkan dengan sabar dan lembut. "Terima kasih Rafa, karena kamu sudah berani bicara. Kamu anak yang luar biasa. Melapor bukan berarti lemah Rafa. Justru itu tindakan berani. Kalau kamu diam saja, pelaku akan terus merasa boleh berbuat jahat. Tapi kalau kamu bicara, kamu menyelamatkan diri dan teman-temanmu yang lain. Dan Fatih, kamu juga hebat karena menjadi teman sejati." Hari itu, Bu Ika memanggil Jaka, Bimo, dan Ricky. Mereka diminta menjelaskan perbuatan mereka. Awalnya mereka membantah, tapi karena ada bukti dari tulisan di kotak bekal, akhirnya mereka mengaku. Bu Ika tidak hanya menegur mereka, tapi juga mengajak mereka berdiskusi di ruang konseling. "Anak-anak," Kata Bu Ika, "kadang kita mengejek karena ingin merasa lebih kuat. Tapi sesungguhnya, yang berani bukan yang paling besar, tapi yang paling bisa menghormati orang lain." Hari Senin berikutnya, Bu Ika membuat sesi kelas tentang bullying. Semua anak belajar apa itu bullying, bagaimana bentuknya, dan apa yang harus dilakukan jika melihatnya. Tidak hanya itu, Bu Guru membuat aturan baru. Siapapun yang melihat temannya dibully harus membantu atau segera melapor. Semua murid belajar bahwa menjadi berani bukan hanya soal melawan dengan tangan, tapi berani berkata benar dan menjaga teman. Rafa juga diminta berbicara di depan kelas. Ia gemetar awalnya, tapi ia berani bicara. "Aku bukan penakut. Aku hanya ingin damai. Tapi sekarang aku tahu, kalau ada yang menyakiti kita,
kita harus melapor. Dan kita juga harus berani bilang tidak. Teman-temannya pun mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan Jaka, Dimo, dan Ricky meminta maaf di depan seluruh kelas. Sejak hari itu, Rafa berubah, ia menjadi lebih percaya diri, ia mulai lebih sering bergaul, bahkan mengajari teman-teman menggambar, yang dulunya mengejek, kini ikut minta diajari. Adik-adik, dari kisah Rafa kita belajar bahwa membiarkan bullying itu salah, tapi diam saja saat melihatnya juga salah. Jadilah anak yang berani, berani membela diri, berani membela teman, dan berani melapor. Kalau kalian dibully, jangan diam, jangan takut, ceritakan pada orang tua, guru, atau kakak yang bisa dipercaya, itu bukan lemah, tapi justru tindakan paling berani. Dan ingat ya, jangan pernah membuli orang lain dengan mengejek, mengolok, atau menyakiti teman. Mungkin menurutmu itu bercanda, tapi bisa saja kamu sedang menyakiti hati mereka. Bersahabatlah, jadilah teman yang baik, yang membuat orang lain merasa aman. Kalau kita ingin sekolah dan dunia kita jadi tempat yang menyenangkan, kita harus saling jaga, saling hormati, dan saling sayang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk selalu jadi anak pemberani yang lembut hatinya. Sampai jumpa lagi di cerita penuh hikmah selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.